Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita puji Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan pagi yang mendatangkan manfaat dan barakah buat hidup kita untuk di kemudian hari. Kemudian mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap kita umat Rasulullah, umat yang nantinya mendapatkan syafaat, terlebih kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, yaitu pertemuan kita dalam kajian duha dari daerah, mudah-mudahan kajian kita ini juga bisa memberikan manfaat khususnya kepada saya dan juga kepada pendengar semua, kepada seluruh yang mendengar, baik di daerah-daerah yang mungkin kita berharap daerah yang minoritas, karena ini merupakan hal yang penting terkhusus bagi keluarga Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Nah, kajian kita dalam kesempatan ini yaitu mengenai tentang muhtadhar. Muhtadhar itu adalah disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, yaitu adalah tentang huwa man hadarahul maut malam yamut, yaitu adalah man hadarahul maut, orang yang sudah mendekati hadirnya detik-detik kematian, malam yamut tetapi dia belum meninggal. Jadi perlu diketahui ada namanya fase-fase ketika orang mau melepaskan ruhnya. Yang pertama adalah yaitu muhtadhar. Namun dalam posisi muhtadhar ini masih memungkinkan dia untuk berkata-kata, namun sudah mendekati detik kematiannya. Kemudian tingkatan selanjutnya ada namanya sakaratul maut. Ini adalah di mana seseorang mengalami kondisi kegoncangan karena akibat sakitnya akan melepaskan ruh. Kemudian selanjutnya ada dinamakan al-maut. Al-maut itu adalah yaitu inqita'. Inqita' ta'alluqur ruh bil badan, yaitu terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Nah, oleh karena itu maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang akan menghadapi proses ini, maka tidak lain nanti ada yang namanya syaitan yang tetap ingin menyesatkan kita. Tidak hanya menyesatkan kita ketika dalam keadaan sehat dan sadar, tetapi juga akan menyesatkan kita di mana dia akan mencari celah dan kesempatan saat kita dalam keadaan goncang. Inilah yang harus kita pahami. Oleh karena itu di sini juga syaitan sangat leluasa ingin menggoda kita, ingin menyesatkan kita agar supaya kita mati tidak dalam keadaan selamat, tidak dalam keadaan membawa iman, tidak dalam keadaan mukmin keyakinannya. Oleh karena itulah maka kita diingatkan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wala tamutunna illa, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan selamat, wa antum muslimun. Nah, oleh karenanya maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal seperti ini maka syaitan terus akan ingin menggoda kita dan menyesatkan kita.
sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, jadi sesungguhnya syaitan itu yahduru ahadukum, akan hadir kepada salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, inda kulli syai'in min sya'nih, dalam setiap segala perkara, dalam setiap sesuatu, dari persoalan-persoalan apapun. Nah, kita saja dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari namanya bisikan, godaan syaitan laknatullah alaih. Seperti orang yang sholat umpamanya, begitu dia sholat, masuk takbiratul ihram, lalu dia bersedekap. Begitu saat bersedekap, mulai syaitan akan membawanya jalan-jalan, keliling-keliling. Apa yang dibawa syaitan itu? Pikiran dan hatinya. Jadi apabila kita tidak bisa mengkonsentrasikan pikiran dan hati kita di dalam sholat itu, maka syaitan akan menyesatkan kita ketika kita menghadap ataupun ketika kita melaksanakan sholat. Maka tak jarang kita, mungkin kita sendiri merasakan, dan begitu kita bersedekap dalam melaksanakan sholat contohnya, kadang kita bisa menyelesaikan perkara di dalam sholat itu. Nah, begitu Allahu Akbar, awalnya tidak terpikir apapun, tapi ketika di tengah perjalanan kita membaca ayat ataupun kita sedang mendengarkan orang imam membaca surah, maka mulai pikiran kita ini berjalan-jalan, raun-raun ke sana kemari. Terkadang bisa menyelesaikan satu perkara yang mungkin di luar bingung kita menyelesaikannya. Ketika sholat kita tetapkan, begini ajalah nanti ku buat. Ada ibu-ibu umpamanya begitu sholat diganggu oleh syaitan. Apa diganggunya? Ketika dia dalam sholat itu, dia katakan di dalam hatinya, bagus aku nanti pakaian ini ajalah warna merah ketika ikut majelis-majelis zikir nanti. Ini kan gangguan ini. Apalagi kita ketika sholat banyak yang hadir. Biasanya yang hadir itu sesuatu yang menjadi hajat kita yang akan kita tunaikan, dan di situ pula lah syaitan akan menggoda kita. Nah, saudaraku pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam posisi kita sehat, dalam posisi kita sadar, yang bisa kita mengontrol diri kita. Apatah lagi dalam posisi kita menghadapi proses sakaratul maut. Maka oleh karena itu, orang yang disebut dengan muhtadar ini, jadi muhtadar itu orangnya, orang yang mau mendekati sakaratul maut. Sedangkan sakaratul maut itu hal, keadaan yang dirasakan oleh orang yang akan melepaskan ruhnya. Nah, itu sakaratul maut. Maka Ibnu Hajar mengatakan hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran seseorang karena rasa sakitnya sakaratul maut itu menjelang tercabutnya ruh dari jasad. Nah, memang sakit ketika orang menghadapi sakaratul maut, dan itu memang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri pun berdoa ketika menghadapi sakaratul maut. Artinya Rasulullah senantiasa dia berdoa dengan ucapan, yaitu Allahumma a'inni ala ghamratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku ya Rabb, ala ghamratil maut, ketika aku menghadapi kesengsaraan maut dan sakaratul maut, dan sakitnya sakaratul maut. Artinya memang sakaratul maut itu sesuatu yang menyakitkan, tapi itu bukan kehinaan. Itu yang penting, karena setiap orang akan merasakan hal itu. Nah, demikian juga dalam doa Rasulullah ataupun doa perlindungan Rasulullah, yang mana Rasulullah bersabda, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Ini Rasulullah berlindung kepada Allah dari apa? Ayyatakhabbatani, dari agar tidak disesatkan asyaitana indal maut, ketika menghadapi sakaratul maut. Mari kita bayangkan,
Rasulullah sendiri berlindung dari ayataghabbatoni, ya, yataghabbatoni syaitan, dari agar tidak disesatkan oleh syaitan. Jadi syaitan itu ingin menyesatkan ketika seseorang menghadapi sakaratul mautnya. Nah, maka oleh karena itulah kita teringat dengan doa yang selalu kita baca. Apa itu doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina. Dua yang kita minta. Wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina. Tiga. Wa taubatan qablal maut, yaitu minta bertobat sebelum maut. Wa rahmatan indal maut. Ini yang menarik. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut, artinya minta rahmat, memohonkan rahmat Allah ketika kita menghadapi maut. Nah, apa yang dimaksud rahmah ketika menghadapi maut ini? Maka dijelaskan ataupun dituliskan oleh Imamul Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, mengatakan bahwa nanti orang yang menghadapi sakaratul maut akan turun malaikat Jibril. Dialah mengusir syaitan-syaitan yang akan menyesatkan itu. Nah ini, ya, oleh karena itu saudaraku pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita berlindung dari syaitan yang ingin menyesatkan kita dalam proses sakaratul maut. Nah, oleh karena itulah sebagai wasilah kita selalu berdoa rahmatan indal maut, dirahmati ketika kita mau melepaskan roh ini. Itulah tapaul doa kita, keinginan hajat doa kita. Lalu begitu datang malaikat Jibril, maka terusirlah, pergilah syaitan-syaitan itu. Itu bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pula lah yang selalu yang kita hajatkan di dalam doa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb, Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau jadikan condong. Apa yang condong? Qulubana, akan hati kami. Ba'da idh hadaitana, pada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami petunjuk. Artinya di dalam doa ini dimaksudkan adalah turunnya malaikat Jibril memberikan rahmat kepada kita untuk mengusir syaitan-syaitan ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Saudaraku pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada pendengar, ada yang bertanya, ini izin Ustadz, yang mana dikatakan ruh dan yang mana dikatakan nyawa? Berat juga nih, ha? Yang mana dikatakan ruh, yang mana dikatakan nyawa? Ya, kalau ruh itu jismun latifun, ya, jisim yang halus, ya, jisim yang halus. Dan ada juga yang mengatakan ya nyawa itulah ruh. Orang hidup karena ada nyawanya. Ya, apabila ruh itu keluar, maka otomatis dia sudah tidak akan bisa lagi berhubungan dengan dunia ini. Artinya jasadnya tidak akan berfungsi begitu keluarnya ruh. Jadi ada juga persepsi yang mengatakan ruh itulah nyawa. Hanya saja ruh yang mana? Disebutkan di situ, ada di dalam kitab Jawharatut Tauhid dijelaskan ruh itu ada dua. Ya, ada namanya ruh yaqudah, ada namanya ruhul hayat. Ruh yaqudah itu ketika kita tidur keluar dia. Dia akan masuk kembali ketika kita sadar. Kemudian ada namanya ruhul hayat,
ketika kita meninggal dunia, yang tercabut itu adalah ruhul hayat. Maka nyawa itu bisa diartikan kepada ruh. Ada juga yang berpandangan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pesan SMS. Ya, jadi kita lanjutkan kajian kita. Nah, masalah muhtadar, ya. Jadi beratnya, ya, cobaan yang akan kita hadapi, ya, bukan artian kita tidak punya persiapan, kita anggap sepele saja ketika kita nanti berhadapan dengan sakaratul maut ini. Lalu apa hal yang harus kita lakukan agar supaya bagaimana kita menghadapi sakaratul maut itu bisa supaya kita mudah ataupun senang? Itu yang selalu muncul pertanyaan kepada kita. Ya, dalam kondisi sakaratul maut ini, berdasarkan pengalaman ingin saya ceritakan, ada di satu rumah sakit, ya, rumah sakit di daerah Amplas ini, saya tidak sebutkan rumah sakitnya. Waktu saya ketika itu melihat seseorang yang dalam keadaan muhtadar dan sudah dekat kepada sakaratul maut, ketika alat pendeteksi kehidupan jantung itu sudah tidak berfungsi, tapi kenapa ketika itu dia berkata-kata, ngomong-ngomong, apa dia bilang? Tolong, tolong, tolong. Sementara dia sudah tidak, alat itu tidak bisa lagi berfungsi. Nah, ini kemungkinan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada terkadang orang, ya, ada terkadang orang itu ketika menghadapi sakaratul mautnya diganggu, ini tadi, ya, diganggu oleh setan-setan. Boleh jadi asbabnya adalah mungkin semasa hidupnya dia suka memelihara yang namanya makhluk halus untuk sesuatu manfaat di tubuhnya, agar supaya lebih cantik dipandang orang atau segan dipandang orang. Kalau bahasa kita sekarang pakai susu. Ya, oleh karena itu akan mengganggu proses sakaratul mautnya, ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi oleh karenanya, maka dalam posisi itu disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab bahwa orang yang dalam kondisi itu dia melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Artinya dia melihat sesuatu, tapi kita tidak bisa melihat apa yang dia lihat. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam posisi itu kita lakukanlah namanya adabul muhtadar. Apa itu adabul muhtadar? Yang pertama adalah disunnahkan baginya yutja'ul muhtadaru ala janbihil aiman ilal qiblah. Artinya diletakkanlah orang yang muhtadar tadi ala janbihil aiman, di sisi sebelah kanan menghadap kiblah. Itu sunnah. Untuk apa? Untuk mengambil tafaul, ya, keberkahan menghadap kiblat. Dan ini ada alasannya. Jangan dikatakan tidak ada hadis, sikit-sikit tidak ada hadis, bid'ah, lalu kita amalkan masuk ke dalam neraka. Ini sekarang yang kebanyakan ini. Mudah-mudahan warga Wasliyah tidak suka menyebutkan kata-kata bid'ah lah, ya. Artinya jangan sembarangan membid'ahkan. Memang bid'ah itu ada, tapi tidak dalam amalan-amalan yang sudah ditetapkan oleh apalagi ulama-ulama yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang mengikuti Abu Hasan al-Ash'ari akidah. Hadapkan aku, keluargaku ahlu, hadapkan aku kemana? Bil Ka'bah, kepada Ka'bah, yaitu kiblat. Nah, itu disunnahkan. Demikian juga hal ini, yaitu yang terjadi kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Beliau berkata, anir Rafi', dari Rafi', dha'i firashiha huna wa istiqbali bil qiblah. Apa kata beliau? Dha'i, letakkan aku. Dha'i, letakkan aku. Kemana diletakkan? Nah, diletakkanlah ke arah kiblat. Jadikan, maksudnya firasnya itu, kasurnya itu dihadapkan kepada kiblat. Nah, itulah dasar daripada
kenapa disunahkan menghadap ke kiblat. Kalaupun tidak memungkinkan, fa in ta'adzara ulqiya ala faqah wa wajhuhu, jika tidak memungkinkan maka dihadapkanlah ya belakang punggungnya atau wajahnya menghadap kiblat. Ya, ini posisinya kalau bisa nanti artinya dihadapkanlah sedikit, ditinggikan badannya menghadap ke kiblat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang disunahkan? Nah, bagi kita yang melihat, menghadiri saat orang dalam keadaan muhtadar, yaitu ayyulaqqana syahadah, mentalkinkannya dengan syahadah. Syahadah itu apa? Wahya la ilaha illallah faqat. Kalimatnya la ilaha illallah faqat, itu saja. Nah, birabkin wala yullahu alaih, birabkin dengan suara lembut, wala yullahu alaih, tidak pula mendesaknya, memaksanya. Artinya yang perlu kita ketahui adalah ketika ada orang muhtadar, maka kita harus mentalkinkannya. Apa itu talkin? Talkin itu mengajari, tafhim, memberikan faham, itu talkin kepada orang yang masih hidup dengan kalimat la ilaha illallah kalau dia dalam posisi masih hidup atau dekat kepada kematian. Oleh karenanya, jadi orang yang hadir di situ jangan hanya menonton saja. Ada orang yang mau mati banyakan menonton, menangis, menonton, tapi suasananya suasana yang kebanyakan menjerit. Itu sering kita lihat. Makanya dalam satu keadaan saya lihat sendiri, maka kita harus tenangkan suasana itu. Makin kacau, setan makin suka. Dan oleh karenanya, maka kita harus mengkondisikan suasana agar supaya suasana itu tenang, dan bisa orang yang dalam keadaan muhtadar atau mau sakaratul maut itu, maka dia menghadapinya dengan keadaan yang bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu disunahkan mentalkin. Talkin ini dengan birab itu dengan suara ya lembut lah. Artinya tidak suaranya kuat-kuat dalam mentalkin, dibisikkanlah ke udunnya, ke telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jadi tidak harus keras, apalagi pakai mic ya, tidak mestilah. Walaupun mungkin semasa hidup seseorang itu budak atau pekak lah, bahasa Tanjung Balainya pokak gitu ya. Jadi tidak mesti harus kuat-kuat, harus suara dengan lembut. Dan saat mentalkinkan itu harus juga kita perhatikan lisannya, sekaligus kita memperhatikan lisannya. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah mengucapkan atau bisa mengikuti, walaupun tidak akan mungkin, sulit kita untuk mendengar kalimat la ilaha illallah dari lisannya, tapi kita mengetahui gerak lidahnya, jangan diteruskan lagi. Kalau sudah nampak gerak lisannya, tidak mesti untuk diulang, jadi makruh hukumnya. Jadi makruh. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan sebagaimana tujuan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa orang ya yang akhir ucapannya kalimatnya la ilaha illallah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dengan asbab itu maka dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Makanya itu pula kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan doa kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kita. Apa itu? Allahumma ja'al akhiru kalamihi inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah ahyina alaiha ya hayyun wa amitna alaiha ya mumit wa ba'athna alaiha min kuburina ya ba'ith wanfa'na warfa'na biha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi oleh karena itu, inilah dalam proses muhtadar yang kita harus lakukan. Karena
Apalagi doa banyak dalam masalah doa ini. Terutama kita minta lagi sambungan doa tadi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Mohon ampunan ketika setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi kita minta kemudahan. Kenapa ada kalimat minta kemudahan? Karena beratnya lah, karena sulitnya lah, maka minta hawwin alaina fi sakaratil maut, minta kemudahan dalam proses sakaratul maut itu. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun kita berada, ya, jadi kita lakukan yang kedua adalah talqin, ya, ditalqinkan dengan kalimat la ilaha illallah faqat illa in kana kafiran fayullaq qadas syahadatain. Jadi jika dia orang kafir, apakah boleh ditalqin? Ditalqin, gak apa-apa ditalqin, tapi dengan kalimat syahadatain, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pernah terjadi ketika annal ghulama minal yahudi, seorang budak Yahudi yang mana kana yakhdumun nabi. Jadi budak Yahudi itu yakhdumun nabi, khadim nabi dari Yahudi. Maka pamarada, ketika dia sakit keras, fa'atahun nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepadanya, ha? Rasulullah datang kepadanya, ya'uduhu, kemudian membesuknya lah. Faqa'ada inda ra'sihi, duduklah Rasulullah inda ra'sihi, di sisi kepalanya. Faqala aslim ya ghulamul yahudi, aslim, masuk Islam lah, dalam keadaan sakit itu, sakit keras. Jadi panadzara ila abihi, lalu budak Yahudi tadi pun memandang ayahnya, dia lihat ayahnya. Begitu dia lihat ayahnya, wa huwa inda ra'sihi, faqala lahu, maka ayahnya pun melihat dia di sisi kepalanya. Faqala lahu, maka katakanlah, ikutilah, ati' Abul Qasim, ikutilah Rasulullah Abul Qasim. Lalu maka dia pun fa'aslim, Islam, wa kharajan nabi, kemudian nabi pun keluar. Nah, artinya orang Yahudi pun ataupun orang yang di luar Islam atau kafir boleh ditalqin, tapi dengan kalimat syahadatain. Tapi ada dalam catatan, selama dalam penguasaan kita. Bukankah ada orang-orang yang mana ketika itu dia sudah muslim tapi orang tuanya masih kafir, lalu ketika orang tuanya kafir, orang tuanya itu tinggal bersamanya. Begitu tinggal bersamanya, datanglah sakit pada dirinya. Lalu kita sebagai seorang anak umpamanya, atau ada seorang anak yang sudah muslim masuk Islam, orang tuanya belum muslim, apakah kita biarkan orang tua kita ini wafat mati dalam kekafiran? Apa tidak bisakah kita talqin dalam kondisi muhtadar itu? Maka oleh karenanya, maka bisa ditalqin tapi dengan syahadatain, ya, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadatain. Tapi kalimatnya yaitu la ilaha illallah muhammadar rasulullah sebagai syarat padanya untuk menanggalkan kekufurannya hingga kembali dia ke dalam keyakinan yang benar, yaitu Islam. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kajian ini panjang, mudah-mudahan nanti akan bisa kita lanjutkan di segmen-segmen berikutnya atau di kesempatan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan nantinya kita juga akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, mendapatkan rahmat, dan juga diberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut, dan dijauhkan dari syaitan-syaitan yang ingin menyesatkan kita ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.